Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan menerangkan tentang Asmaul Husna. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna Al-Hayyu dan Al-Mumit. Jadi, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya eh, pembelajaran kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menjelaskan arti dan makna al-muhyi dengan al-mumit. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu meyakini bahwasannya hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas hidup dan mati hambanya atau ciptaannya. Yang ketiga yaitu meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Hayyu dan Al-Mumit. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui bahwasannya Allah itu memiliki 99 nama yang digabung menjadi Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu berasal dari dua kata bahasa Arab. Yang pertama yaitu asma, berarti nama. Dan yang kedua yaitu husna, yang memiliki arti indah, baik, dan agung. Asmaul Husna berjumlah 99 nama yang mencerminkan sifat-sifatnya Allah. Pertama yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi memiliki arti yaitu Allah adalah zat yang maha menghidupkan. Allah adalah zat yang memiliki atau yang memberikan semua kehidupan yang ada di alam semesta ini. Kehidupan yang diberikan oleh Allah harus dijaga dan disyukuri. Jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan oleh Allah di kehidupan ini. Setiap makhluk yang bernyawa hidup dan atas kehendak, atas keizin Allah. Kita harus menghargai hidup ini dengan cara menjaga kesehatan, menyayangi sesama, menyayangi makhluk hidup, dan menyayangi alam semesta ini. Mencontoh, menerapkan Asmaul Husna Al-Muhyi yang pertama yaitu dengan cara rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita karena Allah telah memberikan kita keimanan, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu rajin belajar, berdoa, dan berusaha supaya mendapat kehidupan yang sukses. Tidak ada kesuksesan tanpa adanya belajar. Tidak ada kesuksesan tanpa adanya berdoa, dan tidak ada kesuksesan tanpa adanya usaha yang maksimal.
Dan yang ketiga yaitu cara kita meneladani Asmaul Husna dengan cara menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Apa yang sudah dilarang oleh Allah itu harus kita hindari, dan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah itu seharusnya kita laksanakan. Jangan sampai apa yang sudah dilarang kita lakukan akan mendatangkan dosa bagi kita. Kedua yang kita bahas yaitu al-mumit. Apa sih al-mumit itu? Al-mumit itu berarti Allah maha mematikan. Allah memiliki kuasa penuh mencabut nyawa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena Allah itu adalah zat yang maha mematikan apapun. Yang kedua, kematian adalah takdir pasti yang harus kita siapkan. Tidak ada yang bisa menolak. Kapan waktunya, kapan terjadinya, kita tidak bisa menolak. Ketika Allah sudah berkehendak untuk mematikan makhluknya, maka itu akan terjadi pada saat itu juga. Yang ketiga, hanya Allah yang menentukan hidup dan mati manusia, tidak ada yang lain. Jadi Allah adalah zat yang maha kuasa atas mati dan hidupnya manusia. Dan yang terakhir, kita harus memperbanyak amal baik sebagai bekal sebelum meninggalkan dunia ini, karena ketika nanti kita akan meninggal, hanya amal kebaikan yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa meneladani Asmaul Husna Al-Mumit dengan cara yang pertama yaitu berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Karena kalau kita berbuat baik, maka pahala yang akan kita dapatkan. Yang kedua yaitu menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, selalu mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, selalu mengingat bahwasannya kematian itu pasti dan akan terjadi kepada siapapun yang bernyawa di dunia ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.